warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana SPDI dengan nomor induk mahasiswa 24011120005. Saya adalah guru mata pelajaran SKI pada Madrasah MAN 1 Aceh Timur. Saat ini saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 pada LP3 UIN Mataram. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan membuat video pembelajaran SKI di kelas 11 dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berat. Barisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, berat. Baik, siswa-siswi semuanya, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Insya Allah apa yang kita pelajari berkah jadi ilmu bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Doa dimulai. Apa hari ini siswa-siswi semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu absen dulu ya. Faizul Gifari, Hadir. Nafianul Akma, Tahul Zaskia, Saira Ulfiani, Safinatul Najah. Siswa-siswi semuanya, Man 1, Selalu nomor 1. mana jawabannya? Man 1, Selalu nomor 1. masih ada yang kurang semangat? 1, Selalu nomor 1. tepuk tangan dulu semuanya. Baik, sekarang kita akan nyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila berhidup dan bertakwa, ada Tuhan yang bisa dan berakhlak mulia, berdiri agama, gotong royong bersih, kreatif dan bermanfaat kritis. Terima kasih, silakan duduk kembali. Siswa-siswi semua, hari ini Kamis 8 Mei 2025 kembali lagi dengan Bu Mulyana di materi SKI. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, apakah kalian ingat materi kita minggu yang lalu? Masih, Bu. Tentang apa materi kita minggu yang lalu? Pemikiran pembaharuan Islam. Ya, benar. Materi kita hari ini tentang pembaruan Islam di Indonesia. Perhatikan layar monitor.
Dari jumlah tersebut, sekitar 18% hidup di negara-negara Arab, 20% di Afrika, 20% di Asia Tenggara, dan 30% di Asia Selatan, yakni Pakistan, India, dan Bangladesh. Pertumbuhan umat Islam sendiri biasanya mencapai 2,9% per tahun, sementara pertumbuhan penduduk dunia hanya mencapai 2,3%. Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan penduduk yang tergolong cepat di dunia. Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan ini dengan tingginya angka kelahiran di banyak negara Islam. 6 dari 10 negara di dunia dengan angka kelahiran tertinggi adalah negara dengan mayoritas Muslim. Namun, belum lama ini, sebuah studi demografi menyatakan bahwa angka kelahiran di negara Muslim menurun hingga ke tingkat negara baru. Islam adalah agama yang memberi kebebasan kepada umatnya untuk mengekspresikan diri asalkan sesuai dengan kaidah ajaran Islam dan sejalan dengan tujuan penciptanya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Perjalanan umat Islam telah membuktikan bahwa di setiap masa ada umat yang menjadi pemberi motivasi atau pembantu bagi masyarakat. Harun Nasution membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. Pertama, periode klasik. Periode ini terjadi pada tahun 450 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode abad pertengahan. Periode ini merupakan periode kelanjutan dari abad klasik, yakni terjadi antara tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Dan yang ketiga, periode abad modern, yakni antara 1800 Masehi hingga saat ini. Setiap periode memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode lainnya. Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan Islam di dunia. Sedangkan periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Adapun periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Dunia Islam membentang dari Maroko sampai ke Indonesia dengan mengecualikan beberapa wilayah yang penduduknya mayoritas non-Muslim. Menurut Muhaimin, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Yang kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah yang mendorong agar kaum muslim tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, ilmu fikih dan tafsir, akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Siapa yang dapat menyimpulkan dari hasil video tersebut? Ya, silakan. Saya dapat menyimpulkan bahwa dalam orang Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, ahli fikih dan tafsir, akan tetapi ada juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, dan fisika astronomi. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Sekarang perhatikan ke papan tulis. Ibu akan menyajikan materi pembaruan Islam di Indonesia. Pengertian pembaruan Islam, usaha umat Islam untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Latar belakang
reaksi terhadap penjajahan, kebodohan, ketertinggalan umat Islam, dan munculnya pemikiran modern. Tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Hasyim Asy'ari. Gerakan Pembaruan Islam 1. Muhammadiyah tahun 1912. Pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Fokus pendidikan, kesehatan, dan pembaruan ajaran Islam. 2. Nahdlatul Ulama tahun 1926. Pendiri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fokus pelestarian ajaran Islam tradisional dan tasawuf. Ciri-ciri pembaruan Islam: kembali kepada Al-Quran dan Hadis, rasionalitas dalam berpikir, penolakan terhadap taklid buta, pendidikan sebagai kunci kemajuan, penyatuan antara ilmu agama dan ilmu dunia, pengaruh dalam bidang sosial dan budaya, munculnya sekolah-sekolah modern, perubahan sistem pendidikan pesantren, meningkatkan kesadaran berorganisasi, dan munculnya media massa Islam. Kesimpulannya, pembaruan Islam menjadi pendorong penting dalam kebangkitan umat Islam di Indonesia. Tokoh dan organisasi Islam memiliki peran besar dalam pendidikan, sosial, dan politik. Pembaruan Islam masih relevan untuk menjawab tantangan zaman modern. Siswa-siswi semua, sekarang kalian berkumpul di kelompok yang telah dibagikan minggu yang lalu. Silakan. Sekarang saya akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Nah, ini kelompok A, yang ini B, dan yang ini C. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, apa saja faktor penyebab munculnya pembaruan Islam di Indonesia? Kedua, siapa saja tokoh penting dalam gerakan pembaruan Islam di Indonesia? Ketiga, apa tujuan organisasi seperti Muhammadiyah dan NU saat pertama kali didirikan? Dan yang terakhir, keempat, bagaimana pengaruh gerakan pembaruan Islam terhadap bidang sosial dan politik? Selamat bekerja. Ya, gimana? Ya. Nah, ya, ini. Kelompok ini gimana? Udah ya? Udah isi? Udah isi ya? Udah ini gimana? Kelompok ini.
Tolong toksik. Ada siap juga. Ya. Ya. Udah selesai semua? Sudah foto? Sudah ya? Untuk mempersingkatkan waktu, silakan masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan. Kelompok Adio, silakan ke depan untuk presentasi hasil kelompok kalian. Oke, saya dari kelompok A ingin mempresentasikan soal yang diberikan soal. Soal yang pertama, apa saja faktor penyebab munculnya pembaruan Islam di Indonesia? Oke, jawabnya. Yang pertama, kontak dengan dunia luar, penjajahan dan datangan barat, kondisi internal umat Islam, kemajuan pendidikan dan percetakan, gerakan nasionalisme dan kebangkitan politik Islam, dan yang terakhir, perkembangan sosial dan ekonomi. Soal yang kedua, siapa saja tokoh penting dalam gerakan pembaruan Islam di Indonesia? Jawabannya, yang pertama, Syekh Ahmad Khatib, asal dari Minangkabau, dan yang kedua, Syekh Muhammad Nawawi, asal dari Banten, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Al-Anhari. Soal yang ketiga, apa tujuan organisasi seperti Muhammadiyah dan NU saat pertama kali didirikan? Jawabannya, yang pertama, organisasi Muhammadiyah tujuannya fokus pada pendidikan, kesehatan dan pembaruan ajaran Islam. Dan yang kedua, NU fokusnya pada pelestarian ajaran Islam dan tradisional dan tasawuf. Soal yang terakhir, bagaimana pengaruh gerakan pembaruan Islam terhadap bidang sosial dan politik? Jawabannya, yang pertama, pengaruh bidang sosial, yaitu gerakan pembaharuan menekankan pentingnya pendidikan, termasuk pendidikan umum dan agama. Dan yang kedua, pengaruh di bidang politik. Gerakan pembaruan Islam seringkali bersinggungan dengan perjuangan melawan penjajahan Barat. Mungkin hanya ini presentasi dari saya dari kelompok A. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta presentasi hasil dari kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan setia dari kelompok C ini mempresentasikan soal yang diberikan oleh Ibu. Jadi soal pertama itu, apa saja faktor penyebab munculnya pembaruan Islam di Indonesia? Jawabannya adalah yang pertama kontak dengan dunia luar, yang kedua penjajahan dan tekanan Barat, dan yang ketiga kondisi internal umat Islam, keempat kemajuan pendidikan dan percetakan, lima gerakan nasionalisme dan kebangkitan politik Islam, dan yang terakhir adalah perkembangan sosial dan ekonomi. Soal kedua, siapa saja tokoh penting dalam gerakan pembaruan Islam di Indonesia? Tokoh pentingnya itu ada 4. Yang pertama adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang kedua ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani, dan yang ketiga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang terakhir ada Kiai Haji Hashim Al-Anhari. Soal ketiga yaitu apa tujuan organisasi seperti Muhammadiyah dan NU saat pertama kali didirikan? Jawabannya, tujuan daripada Muhammadiyah yaitu fokus pada pendidikan, kesehatan dan pembaruan ajaran Islam. Dan tujuan daripada NU adalah fokus pada pelestarian ajaran Islam tradisional dan tasawuf. Soal keempat yaitu bagaimana pengaruh gerakan pembaruan Islam terhadap bidang sosial dan politik.
Jawabannya adalah pengaruh sosial di bidang sosial, yaitu gerakan pembaruan menekankan kepentingan kehidupan termasuk pendidikan umum dan agama. Pengaruh di bidang politik, yaitu gerakan pembaruan Islam seringkali bersinggungan dengan perjuangan melawan budaya kebudayaan. Sekian presentasi dari saya. Siapa yang mau bertanya boleh bertanya. Ya, dipersilakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok B. Dipersilakan untuk kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu pada nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi dan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ada akhirat, yaitu Al-Minangkawi dan Al-Bantani. Itu nama beliau apa nama asal atau nama ayah beliau? Kalau dari Al-Minangkawi dan Al-Bantani itu adalah nama kota asalnya. Seperti Al-Minangkawi itu adalah Minangkabau dan Al-Bantani itu adalah Banten. Tepuk tangan dulu semuanya. Silakan. Baik, siswa-siswi semua, tadi kalian masing-masing kelompok setelah melakukan presentasi. Sekarang silakan duduk di bangku kalian masing-masing. Ya, kelompok A, B, dan C. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, apa-apa saja yang kalian ketahui? Apa aja? Tentang tokoh-tokoh penting dalam gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Ada berapa? Pak Siapa aja tokoh-tokohnya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi. Yang kedua? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ketiga? Kiai Ahmad Dahlan. Yang keempat? Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu semuanya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Tetap semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.